Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini pada pertemuan hari ini kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu persamaan nilai mutlak satu variabel, di mana sebuah persamaan ini memiliki atau mengandung tanda mutlak. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, kita kan sudah membahas mengenai konsep nilai mutlak. Jadi sudah ada gambarannya ya, kalau nilai dalam konsep nilai mutlak, jika ada X, berarti dia bisa bernilai positif X, bisa juga bernilai negatif X, dengan syarat jika X bernilai positif jika X-nya lebih besar dari 0, dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, kita akan membahas sekarang persamaan nilai mutlak satu variabel, di mana ada 3 bentuk di sini. Yang pertama, jika ada persamaan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan negatif C, maka tidak ada himpunan penyelesaian yang memenuhi. Kenapa tidak ada himpunan penyelesaiannya? Tidak ada nilai X-nya, karena setiap nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Positif ya. Di sini tidak mempunyai himpunan penyelesaian karena C-nya bernilai negatif. Jadi tidak ada himpunan penyelesaian yang memenuhi syarat. Seperti itu ya. Jadi ingat, kalau hasilnya sama dengan negatif, artinya dia tidak punya himpunan penyelesaian. Atau himpunan penyelesaiannya kosong, dia himpunan kosong hasilnya. Nah, yang kedua, jika ada persamaan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Nah, ini positif ya, artinya bisa dikerjakan. Positif. Kalau bentuknya seperti ini, artinya ada 2 kemungkinan. Dia akan bernilai positif jika X-nya lebih dari 0, dan akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, karena dia bentuknya dalam persamaan, maka bukan 0 yang kita pakai, tapi jika untuk X lebih dari sama dengan negatif B per A. Negatif B per A. Negatif ya. Dan bernilai negatif, C-nya bernilai negatif jika X-nya kurang dari negatif B per A. Ingat ya, B per A. Seperti itu. Untuk yang ketiga, jika nilai mutlak, persamaan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan persamaan nilai mutlak juga CX ditambah D. Jadi sama dengannya sama-sama nilai mutlak. Dia dua-duanya, ruas kanan dan ruas kirinya sama-sama nilai mutlak. Kalau yang di nomor 2 kan ruas kirinya saja yang nilai mutlak, yang ruas kanannya berupa konstanta atau angka saja, tidak punya variabel, tidak punya tanda mutlak. Nah, kalau yang di nomor 3, dia sama-sama nilai mutlak di ruas kanan dan ruas kirinya. Itu cara pengerjaannya, bisa dikuadratkan kedua buah ruas. Nah, lebih enaknya kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, saya kasih kecilkan dulu penanya. Ini terlalu tebal. Oke. Kita masuk ke contoh soal ya. Jika saya punya nilai mutlak X sama dengan negatif 2, maka nilai X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya adalah bagaimana? Himpunan penyelesaiannya dilihat dia nilainya negatif ya. Jadi himpunan penyelesaiannya tidak ada, artinya himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Seperti ini. Nah, kalau saya punya contoh lagi, saya punya X dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Ini sama ya. Himpunan kosong karena
Negatif 3 bernilai negatif. Minus. Sama-sama himpunan kosong. Perhatikan ya. Untuk soal nomor 3, contoh soal nomor 3. Jika saya punya X sama dengan 2. Nah, ini positif atau negatif? Positif ya. Kalau positif berarti boleh atau bisa dikerjakan. Ingat konsep nilai mutlak ini konsep nilai mutlak ya. Ingat, ini konsep nilai mutlak. Dia punya 2 hasil, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Oke. Jadi kalau yang bernilai positif artinya X sama dengan 2 jika X lebih dari sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2 jika X kurang dari 0. Maka himpunan penyelesaiannya ada 2 ya. Ada 2. Ini dan ini. Kalau himpunan penyelesaian ditulis dulu dari angka yang terkecil. Jadi negatif 2 dan 2. Seperti ini. Paham? Mudah sekali ya. Nah, untuk contoh yang nomor 4. Oke, kita kasih naik dulu layarnya. Contoh yang nomor 4. Nah, ini bentuknya persamaan. X ditambah berapa ya? 6 sama dengan 2. Ini positif ya 2-nya, jadi bisa dikerjakan. Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ini ya. Yang pertama itu X ditambah 6 sama dengan 2 untuk X lebih besar dari sama dengan, ingat. Ini, sorry. Nah, ini. Negatif B per A. Ingat ya, negatif B per A. B-nya berapa? B-nya 6, A-nya 1 ya. Jadi negatif B per 6. Negatif 6 per 1 atau negatif 6. Oh, jadi tidak boleh ditulis begini ya. X lebih dari sama dengan negatif 6. Seperti ini. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, X, ingat negatif ya. Biar tidak bingung. Yang bernilai negatif, saya hapus dulu ini deh. Yang kedua, bernilai negatif X tambah 6 sama dengan 2 jika X kurang dari negatif 6. Sama ya, negatif B per A. B-nya 6, A-nya 1. Jadi negatif 6. Oke, ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Oke, kita kerjakan dulu yang pertama. Yang pertama, X ditambah 6 sama dengan 2. Nah, ini namanya pindah ke kanan. X sama dengan 2, positif jadi pindah ke kanan jadi negatif, dikurangi 6. X sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4. Yang kedua, persamaan kedua, negatif X. Nah, oke. Kita pakai tinta merah aja nggak apa ya. Tambah 6 sama dengan 2. Ini boleh negatifnya pindah ke kanan, boleh. Atau dikalikan masuk, boleh. Jadi kalau lebih gampangnya ini pindah ke kanan aja. Jadi X ditambah 6 sama dengan negatif 2.
Negatif 6-nya dipindahkan ke kanan, positif dipindah ke kanan, pindah ruas jadi negatif ya. X sama dengan negatif 2 dikurangi 6. X sama dengan negatif 8. Sebelum diselesaikan menjadi himpunan penyelesaian, alangkah baiknya kita periksa dulu pakai garis bilangan, pakai tinta biru deh. Kita ambil titik tengahnya adalah negatif 6 karena dia untuk pembuktiannya negatif 6. Negatif 4, di mana posisinya negatif 4? Di kanannya atau di kirinya? Negatif 4 pasti di kanannya ya. Negatif 8 di kirinya. Setiap langkah pada barisan bilangan kalau kita ke kanan, berarti artinya dia lebih besar. Kalau ke kiri, berarti lebih kecil ya. Dilihat apakah benar kalau negatif 4 itu lebih besar dari negatif 6? Benar ya. Negatif 8 lebih kecil dari negatif 6. Contoh gampangnya, kalau saya punya hutang 4 sama saya punya hutang 6, lebih banyak mana hutangnya? Lebih banyak 6 hutangnya. Berarti lebih banyak juga yang harus kita bayar. Artinya 6 itu lebih kecil daripada negatif 4. Nah, berarti ini bernilai benar. Benar, ini juga benar. Artinya himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X tambah 6 sama dengan 2 adalah ditulis dari yang terkecil dulu. Yang terkecil 8, negatif 8 atau negatif 4? Negatif 8 ya. Negatif 8, negatif 4. Ini adalah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 4. Nah, boleh dicatat. Untuk selanjutnya soal nomor 5, kita bahas soal saja. Contoh soal nomor 5, saya punya persamaan nilai mutlak. Saya punya persamaan nilai mutlak 2X dikurangi 7 sama dengan 11. Nah, lihat dia positif, jadi dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita langsung aja ya. Yang pertama bernilai positif. 2X dikurangi 7 sama dengan 11 jika X lebih besar sama dengan negatif B per A. Negatif B per A. Negatif 7 per A. 2. Atau X lebih besar dari sama dengan 7 per 2. Oke, kita selesaikan langsung ya. 2X dikurangi 7 sama dengan 11. 2X sama dengan 11 ditambah dengan 7. Negatif 7 pindah ruas ke kanan jadi positif 7. 2X sama dengan 11 tambah 7, 18. X sama dengan 18 dibagi dengan 2. X sama dengan 9. Apakah 9 lebih dari 7 per 2? 7 per 2 itu sama dengan 7 dibagi 2. Yang mendekati 7 berapa? Kalau dikalikan 2, 3 ya. Sisa 1 per 2 atau 3,5. 3,5. 9 lebih besar dari 3,5, betul? Betul ya? Betul. Oke, selanjutnya. Kemungkinan yang kedua adalah bernilai negatif. Negatif 2X dikurangi 7 sama dengan 11. Boleh negatifnya dikalikan masuk ke dalam kurung, boleh negatif sama-sama dibagi negatif atau negatifnya pindah ke kanan. Nah, jadi kalau ini dipindah ke kanan, jadi 2X dikurangi 7 sama dengan 11, negatif 11. Negatif 7 pindah ke kanan. Negatif jadi positif ya. 2X sama dengan negatif 11 ditambah dengan 7. 2X, ini untuk X-nya kurang dari 7 per 2 ya. 2X sama dengan negatif berapa? Negatif 11, hutang 11 dibayar 7. Berarti masih ada hutang 4. X sama dengan negatif 4 dibagi dengan 2. Negatif 2. Apakah negatif 2 kurang dari 3,5? Benar ya?
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ditulis dulu dari yang terkecil. Negatif 2,9. Mudah ya? Ini soal nomor berapa? 5. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 6. Nomor 6. Nah, ini sama-sama fungsi kanan dan kiri, tapi yang kiri punya tanda mutlak, yang kanan tidak ya. Saya punya contohnya berapa ya? Saya kasih perkalian juga deh. Negatif, kalau ada bentuk seperti ini, negatif 5 dikali tanda mutlak X dikurangi 7 ditambah dengan 2 sama dengan negatif 13. Begini. Nah, ini ada angka, ada mutlak. Jadi gimana cara mengerjakannya? Nah, biar tidak bingung, biar tidak pusing, kita kelompok-kelompokkan atau kita jadikan nilai mutlaknya dia berdiri sendiri. Jadi 2 dan 5-nya kita pindah ke kanan, tapi perlahan ya, satu persatu. Oke, yang pertama kita akan pindahkan dulu si angka 2-nya dulu. Dipindahkan ke kanan. Si angka 2-nya, artinya masih ada negatif 5 dikalikan X dikurang 7, karena dia penjumlahan, kalau dipindahkan ke kanan jadi pengurangan atau negatif ya. Negatif 13 dikurangi dengan 2. Kita selesaikan ini. Negatif 5 dikali dengan X kurang 7 tanda mutlak sama dengan negatif 15. Hutang 13, hutang lagi 2 ya, negatif 15. Nah, dia masih ada nih. Dia masih ada di sini angka. Biar enak kerjanya nanti, ini kita pindah juga ke kanan. Caranya gimana? Dia kan operasi perkalian di sini. Kalau pindah ruas ke kanan berarti pakai operasi pembagian. X dikurangi 7 sama dengan negatif 15 dibagi dengan negatif 5. Negatif 5-nya pindah ke kanan jadi dibagi ya. Jadi X kurangi 7 sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Nah, kalau sudah modelnya seperti ini kan sudah sederhana sekali. Kita bisa kerjakan pakai cara yang seperti ini. Seperti contoh soal nomor 5. Oke, kita berarti ini ya soalnya. Oke, kita pakai kemungkinan yang pertama. Bernilai positif dulu ya. X kurang 7 sama dengan 3. Untuk X lebih besar dari sama dengan positif. Negatif B per A. Negatif B per A. Negatif B-nya berapa? Negatif 7 per A-nya 1. Atau X-nya lebih besar dari sama dengan negatif kali negatif positif ya. Positif dibagi positif, positif juga. Jadi lebih besar dari sama dengan 7. Oke, kemungkinan yang pertama kita kerjakan. X kurang 7 sama dengan 3. 7-nya negatif 7 kita pindahkan ke kanan. Jadi X sama dengan 3 ditambah dengan 7. X sama dengan 10. Apakah 10 lebih dari 7? 10 itu lebih besar dari 7 ya. Oh, berarti ini benar. Oke, kemungkinan yang kedua. Bernilai negatif. Negatif X dikurangi 7 sama dengan 3. Seperti tadi, ini untuk X-nya kurang dari 7. Seperti tadi, negatifnya kita pindah ke kanan, jadi X kurangi 7 sama dengan 3 negatif. Negatif 7 dipindahkan ke kanan, X sama dengan negatif 3 ditambah dengan 7. X sama dengan hutang 3 dibayar 7. Hutang 3 dibayar 7, artinya masih sisa 4 positif. Apakah 4 itu lebih kecil dari 7? Iya ya, 4 lebih kecil dari 7. Jadi himpunan penyelesaiannya ditulis dari yang kecil, 4 dan 10.
Paham? Ini soal nomor 6 ya tadi. Untuk soal nomor 7, nah kita belajar lagi. Kita akan bahas soal. Oh, sudah penuh layarnya. Kita geser ke kanan aja. Ya, ini ada sudah 6 soal. Kita geser ke kanan. Kita pakai contoh soal nomor 7. Nah, ini kanan kirinya berupa sebuah persamaan, tapi yang kiri dia ada nilai mutlaknya, yang kanan tidak ada. Contoh soalnya, saya punya nilai mutlak 2x ditambah dengan 5 sama dengan 14 dikurangi x. Nah, kalau begini gimana caranya? Cara menyelesaikannya gimana? Sama dengan yang seperti sebelumnya. Ingat, negatif B per A ya. Kemungkinan pertama, bernilai positif. Jadi 2x ditambah 5 sama dengan 14 dikurangi x. Untuk x-nya lebih dari sama dengan negatif B per A. Negatif 5 per 2. Nah, ini untuk yang bernilai positif. Kita selesaikan. Kita kelompokkan x dengan x. Variabelnya dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadi, x-nya yang di kanan kita pindah ke kiri, 5-nya kita pindah ke kanan. Nah, 2x dikurangi x. Negatif x dipindah ruas jadi positif x ya. Sama dengan 14 positif 5 jadi negatif 5. 2x tambah x, 3x. Sama dengan 14 dikurangi 5, 9. Jadi x sama dengan 9 per 3. X sama dengan 3. Nah, apakah 3 itu lebih besar dari negatif 5 per 2? Negatif 5 per 2 itu sama dengan negatif 2,5. 3 kan di sini ya. Di sini 0 misalkan. Dia lebih besar ya. Berarti benar. Untuk kemungkinan yang kedua, dia bernilai negatif. Negatif 2x ditambah 5 sama dengan 14 dikurangi x. Ini boleh dikalikan masuk ke dalam atau dipindahkan ruas ke kanan. Tapi lebih gampang kita kalikan ke dalam aja, boleh. Jadi negatif 2x, negatif kali positif, negatif ya, kurang 5 sama dengan 14 dikurangi x. Ini untuk x-nya kurang dari negatif 5 per 2. Nah, seperti yang ini tadi, kelompokkan x dengan x, konstanta dengan konstanta. Jadi, x-nya pindah ke kanan, pindah ke kiri. X-nya ini negatif x pindah ke kiri. Jadi, negatif 2x ditambah dengan x sama dengan 14 ditambah dengan 5. Negatif 2x ditambah x, hutang 2 dibayar 1, masih hutang 1 ya. Negatif x sama dengan 14 tambah 5 sama dengan 19. Negatif x sama dengan 19. Jadi x sama dengan negatif 19. Negatif 19 kurang dari negatif 2,5. Di sini ya negatif 19. Jadi benar ya. Dia kurang dari negatif 19. Kurang dari negatif 2,5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ditulis dari yang terkecil, negatif 19 dan 3. Paham ya? Saya kira mudah. Ini soal nomor 7. Ada berapa soal? Saya punya 10 soal untuk dicontohkan. Soal nomor 8. Ini contoh soalnya yang modelnya seperti ini. 3x ditambah dengan 2 ditambah dengan 4x sama dengan 6. Nah,
Ini contohnya seperti contoh soal nomor 6. Jadi ini 4x-nya kita pindahkan dulu, nanti hasilnya akan seperti contoh soal nomor 7. Jadi kalau sudah dipindahkan, 3x ditambah 2 sama dengan 6 dikurangi 4x. Kenapa kurang 4x? Karena di sini positif, kalau pindah ruas jadi negatif. Nah, kalau sudah begini kan bisa dikerjakan ya. Untuk kemungkinan pertama, X bernilai positif. Jadi 3X ditambah dengan 2 sama dengan 6 dikurangi 4X, di mana X lebih besar sama dengan dari negatif B per A, negatif 2 per 3. X-nya pindah ke kanan, 2-nya pindah ke 4X-nya pindah ke kiri, 2-nya pindah ke kanan. Jadi 3X ditambah dengan 4X sama dengan 6 dikurang dengan 2. 3X tambah 4X, 7X. Sama dengan 6 dikurangi 2, 4. 4. Jadi X sama dengan 4 per 7. Dilihat di garis bilangan, negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3 di sini saya anggap 0. 4 per 7 dia kan positif ya, berarti dia di sebelah kanannya 0. Di sini 4 per 7. Berarti benar ya, 4 per 7 itu lebih besar dari negatif 2 per 3. Artinya ini memenuhi syarat. Ini benar. Oke, kita cari kemungkinan yang kedua. Bernilai negatif ya, negatif 3X ditambah dengan 2 sama dengan 6 dikurangi 4X. Untuk X-nya kurang dari negatif 2 per 3. Kalikan ke dalam boleh. Negatif 3X dikurangi 2 sama dengan 6 dikurangi 4X. Sama seperti ini ya. 4X-nya pindah ke kiri, negatif 2-nya pindah ke kanan. Negatif 3X ditambah dengan 4 sama dengan 6 ditambah dengan 2. Hutang 3. Hutang 3 dibayar 4. Jadi masih sisa 1 ya. Ini 4X, sorry. Jadi X sama dengan 6 tambah 2, 8. Apakah 8 memenuhi syarat? 8 itu kan bernilai positif, padahal positif itu ada di sebelah kanannya 0, di sini 8. Jadi ini tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat. Jadi himpunan penyelesaiannya cuma 1, yaitu 4 per 7 saja. Ini tidak memenuhi syarat. Seperti itu ya. Jadi kita mengerjakan dengan 2 kemungkinan, tapi belum tentu himpunan penyelesaiannya ada 2. Bisa saja 1, seperti contoh soal yang ini ya. Oke. Boleh dicatat kalau di capture. Kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Kalau contoh soal nomor 9, saya punya 3X ditambah dengan 4 sama dengan X dikurangi dengan 9. X dikurangi dengan 8. Ini sama seperti tadi ya, ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, 3X ditambah 4 bernilai positif. Jadi 3X ditambah 4 sama dengan 8. X kurang 8, di mana X lebih dari sama dengan negatif 4 per 3. B per A ya. Oke, ini X-nya pindah ke kiri. 3X dikurangi X sama dengan negatif 8. 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. 3X kurang X, 2X. Sama dengan negatif 12. Jadi X sama dengan negatif 12 dibagi dengan 2. Sama dengan
negatif 6. Benar tidak kalau negatif 6 itu lebih besar dari negatif 4/3? Negatif 4/3 itu di sini dia posisinya. Negatif 4/3 atau negatif 1/3. Negatif 6. Apakah negatif 6 itu lebih besar dari negatif 1/3? Negatif 6 ada di sini. Tidak ya, karena negatif 6 itu lebih kecil karena dia ada di sebelah kirinya. Kalau lebih besar harusnya dia ada di sebelah kanannya. Artinya negatif 6 itu tidak memenuhi syarat. Nah, yang kedua, dia bernilai negatif. 3x ditambah 4 sama dengan x dikurangi 8. Negatif kali 3x, negatif 3x, negatif kali 4, negatif 4. Sama dengan x dikurangi 8. Pindah ruas x-nya, jadi negatif 3x dikurangi x sama dengan negatif 8 ditambah dengan 4. Negatif 3x tambah x, negatif 4x sama dengan hutang 8 dibayar 4, masih ada hutang 4. Jadi x sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4 sama dengan 1. Ini syaratnya x harus kurang dari negatif 4/3. Nah, apakah 1 itu lebih kecil dari 4/3? 1 posisinya ada di sini. Dia ada di sebelah kanannya 4/3. Harusnya kalau lebih kecil dia harusnya di sebelah kirinya. Artinya ini juga tidak memenuhi syarat. Maka himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah himpunan kosong. Himpunan kosong karena dia tidak ada hasil yang memenuhi syarat. Ini adalah contoh nomor 9. Untuk contoh nomor 10, untuk contoh soal yang nomor 10, saya punya soal 2x dikurangi 1 dalam tanda mutlak sama dengan nilai mutlak x ditambah dengan 3. Nah, ini ada dua tanda mutlak di ruas kanan dan ruas kiri. Ada dua tanda mutlak di ruas kanan dan ruas kirinya. Nah, ingat tadi di catatan yang paling awal sekali itu ada rumus yang nomor 3 ya. Rumusnya itu kan jika ada ax ditambah b sama dengan cx ditambah d, itu kalau dikerjakan menjadi dikuadratkan ruas kanan dan kiri kan, ax ditambah b sama dengan cx ditambah dengan d. Seperti ini. Ini adalah rumus yang tadi di awal sudah kita bahas. Nah, untuk soal yang nomor 10 ini, kita akan kerjakan dengan dua langkah. Saya akan menunjukkan cara seperti yang tadi, menjadikan ini sebagai positif dan negatif dulu, lalu membuktikannya dengan rumus yang ini, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, oke. Untuk langkah yang pertama berarti kita mau misalkan negatif dengan positif dulu ya, kita tulis dulu soalnya. 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah dengan 3. Nah, untuk langkah yang pertama, kita menjadikan 2x dikurang 1 bernilai positif dulu. 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah dengan 3. Di mana x harus lebih besar dari sama dengan negatif b per a, negatif 1/2, atau setengah ya. Positif dikali positif kan setengah. Positif dikali positif kan, negatif dikali negatif kan positif, sorry. Nah, kita kelompokkan, x-nya dikasih pindah ke kiri, negatif 1-nya pindah ke kanan. Jadi 2x dikurangi x sama dengan 3 ditambah dengan 1.
2x dikurangi x sama dengan x ya. X sama dengan 3 tambah 1, 4. Apakah 4 lebih besar dari setengah? Jelas ya, 4 lebih besar dari setengah. Artinya benar. Nah, untuk yang nomor 2, bukan nomor 2, langkah kedua itu menegatifkan negatif 2x. Negatif 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah dengan 3 dikalikan ke dalam. Negatif 2x dikurangi negatif ketemu negatif positif ya, ditambah dengan 1 sama dengan x ditambah 3. Ini untuk x kurang dari sama dengan setengah. X-nya pindah ke kiri, satunya pindah ke kanan. Jadi negatif 2x dikurangi x sama dengan 3 dikurangi dengan 1 ya. Positif 1 kalau dipindah ruas jadi positif 1 pindah ruas jadi kurang ya. Negatif 2 dikurangi x, negatif 2x dikurangi x, negatif 3x. 3 dikurangi 1, 2. Jadi x sama dengan 2 dibagi negatif 3 atau negatif 2/3. Negatif 2/3 apakah kurang dari setengah? Jelas ya, karena dia positif, negatif 2/3 negatif, otomatis negatif 2/3 kurang dari setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, tulis dulu yang paling kecil, negatif 2/3 atau 4. Ini adalah hasilnya. Nah, ini sudah benar. Tapi alangkah baiknya kita buktikan juga dengan rumus yang ini. Nah, caranya gimana? Oke, kita masuk ke soalnya. Soalnya apa tadi? Tulis dulu soalnya ya, saya mau kerjakan pakai tinta warna hijau. Untuk membuktikan ini langkah nomor 2. Soalnya adalah 2x dikurangi 1, x ditambah dengan 3. Begini ya, ini adalah soalnya. Oke, kita tarik ke atas. Tadi langkahnya adalah mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, 2x dikurangi 1 kuadrat sama dengan x ditambah dengan 3 kuadrat. Kalau kuadrat begini, kan kalau a kuadrat itu sama dengan a dikali a. Nah, kalau sebuah bilangan atau sebuah fungsi yang jika dikurung seperti ini, itu kalau dikuadratkan, contohnya a ditambah b kuadrat, itu kalau dikuadratkan berarti ada dua bilangan ini. A ditambah b dalam kurung dikali dengan a ditambah dengan b. Seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau dikuadratkan berarti 2x dikurangi 1 dikali 2x dikurangi dengan 1 sama dengan x ditambah 3 dikali x ditambah dengan 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalikan ke dalam. 2x kali 2x, 2x dikali dengan 1. Negatif 1 kali 2x, negatif 1 kali negatif 1. Berapa ini? 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x dikali negatif 1, positif kali negatif, jadinya negatif ya. Negatif 2x. Negatif 1 kali 2x sama ya, negatif 2x. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Sama dengan, ini juga sama. X dikali x, x dikali 3, 3 dikali x, 3 dikali 3. X kali x, x kuadrat. X dikali 3 ditambah 3x, 3 dikali x ditambah 3x, 3 dikali 3 ditambah dengan 9. Sudah seperti ini, semua yang ada di kiri, semua yang ada di kanan, kasih pindah ke kiri. Oke, kita tulis dulu yang di sebelah kiri ya. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. Saya hapus dulu biar tidak bingung. Kita tulis dulu saja yang di kiri semua. Dikurangi 2x, dikurangi, atau langsung dikerjakan ini. Ini 4x kuadrat dikurangi 2x, dikurangi 2x, negatif 2x
dikurangi 2x sama dengan 2 ditambah 2, 4x ya. Ditambah dengan 1. Nah, ini juga dikasih pindah. Positif pindah ke kiri jadi negatif ya. Dikurangi x kuadrat ditambah atau dikurang. Positif pindah ruas jadi negatif ya. Dikurangi 3x dikurangi 3x dikurangi dengan 9 sama dengan 0. Di sini kan sudah hilang semua karena yang di ruas kanan dipindah ke kiri semua, jadi yang di kanan sisa 0. Oke. Nah, ini atau saya pakai tinta merah. Pakai tinta merah biar jelas. Ini dengan ini kan sama ya, x sama-sama x kuadrat didekatkan. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. Terus yang x dengan x didekatkan. Kurangi 4x dikurangi 3x dikurangi 3x ditambah dengan 1 dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa dikerjakan. Ini ya, yang saya kotak-kotak ini kan sama. Jadi bisa diselesaikan. Sama satu kelompok, dia variabelnya sama, ini x kuadrat, ini x, ini tidak punya variabel. Nah, oke, kita lanjutkan. 4x dikurangi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. 4 dikurangi 1, 3x kuadrat. Negatif 4 dikurangi 3 dikurangi 3. Artinya 4 ditambah 3 ditambah 3 berapa? 10. 10 tapi negatif ya. Dikurangi 10x. 1 dikurangi 9. Artinya negatif 8 sama dengan 0. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Tentunya belum ya. Saya kasih naik. Tentunya belum sampai di sini. Ini kita akan mencari faktornya. Oke, caranya mencari faktor gimana? Buka kurung besar, buka kurung 2. Seperti ini. Di depan ditulis 3x, di sini juga 3x. Nah, lihat tinta merah saya. Ini bilangan yang saya garis merah itu dikalikan. Kalian di sini harus ada bilangan, di sini ada bilangannya kalau pemfaktoran. Nah, caranya gimana? Ada dua bilangan. Bilangan itu titik-titik dan titik-titik. Jika dikali hasilnya adalah 3 dikali negatif 8 berapa? Negatif 24. Dan bilangan tersebut kalau ditambah jadinya adalah negatif 10. Ini ya, 3 dikali 8, 24, tapi negatif ya, karena ini adalah negatif. Dan kalau dijumlahkan bilangannya adalah negatif 10. Jadi, kalian harus cari faktornya. Ada dua buah bilangan, jika dikali hasilnya 24, jika ditambah hasilnya negatif 10. Kira-kira berapa? Ya betul, 10 dan 2. 8, 12, dan 2. Ini yang memungkinkan ya. 12 dikali 2, 24, 12. Kalau salah satunya harus negatif kan bisa jadi 10. Nah, kita buktikan dulu. 12 dan 2 ya. Dan 2. Kalau 12 dikali 2 kan masih positif 24. Nah, ini padahal negatif 24. Jadi salah satu harus negatif. Yang negatif kira-kira yang mana? Yang negatif yang 12 ya. Kenapa? Karena kalau negatif 12 ditambah dengan 2 artinya hasilnya adalah negatif 10. Artinya bilangannya adalah negatif 12 dan 2. Di sini negatif 12, di sini ditambah dengan 2. Kenapa ditambah 2? Karena dia 2-nya nilainya positif. 12-nya negatif. Nah, kalau sudah begini, sudah ketemu ya persamaannya, berarti tinggal ditulis saja 3x dikurangi 12 sama dengan 0, atau
3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, 12-nya bisa pindah ke kanan. 3x sama dengan negatif 12 pindah ke kanan, jadinya positif ya. 12. X sama dengan 12 per 3. X sama dengan 4. Atau yang sebelah kanan, 2-nya pindah ke kanan. 3x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Jadi ada dua hasil. Maka HP-nya adalah negatif 2 per 3 atau 4. Sama ya dengan hasil yang kita cari tadi di atas. Negatif 2 per 3 dan 4. Nah, ini juga negatif 2 per 3 dan 4 atau 4. Jadi, kalian mau pakai cara yang pakai tinta merah yang ini atau yang ini, kalau caranya kalian benar, langkahnya tepat, hasilnya juga akan sama-sama benar. Nah, kalian bisa screenshot, bisa dicatat di catatan kalian. Sudah ada 10 contoh soal untuk persamaan nilai mutlak. Sebentar lagi saya akan tuliskan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Oke? Nah, ini adalah latihan soalnya. Soal nomor 1 adalah nilai mutlak 4 dikurangi 3x sama dengan nilai mutlak negatif 4. Yang nomor 2, 2 dikali nilai mutlak 3x dikurangi 8 sama dengan 10. Yang ketiga, 2x ditambah nilai mutlak 3x dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Yang keempat, 5 dikali nilai mutlak 2x dikurangi 3 sama dengan 2 dikali nilai mutlak 3 dikurangi 5x. Yang kelima, nilai mutlak x dibagi dengan nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, cari himpunan penyelesaiannya. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.